Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Khofifah. Saya akan menjelaskan tentang legitimasi kebijakan pendidikan. Baik, untuk selanjutnya, yang pertama, pengertian legitimasi kebijakan pendidikan. Legitimasi berasal dari kata legitimasi yang berarti memberi kuasa dan kewenangan atau otorisasi pada dasar bekerjanya sistem politik, proses penyusunan perencanaan, usul untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat. Selain itu, legitimasi juga berasal dari kata legitimation yang berarti suatu proses spesifik di mana program-program pemerintah diotorisasikan atau diabsahkan. Legitimasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan di antara kegiatan perumusan dengan pelaksanaan kebijaksanaan. Nah, suatu kebijakan itu sebelum kebijaksanaan pendidikan itu dirumuskan atau dilaksanakan, terlebih dahulu harus dilegitimasikan. Suatu kebijakan perlu dilegitimasikan karena hasil rumusan kebijaksanaan tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijaksanaan yaitu antara lain dengan pengabsahan. Dengan demikian, setelah rumusan kebijakan tersebut absah, maka kebijakan tersebut dapat diberlakukan. Otorisasi kebijakan pendidikan adalah bentuk lain dari legitimasi, yaitu memberikan kewenangan untuk memberlakukan kebijaksanaan. Jika dikaitkan dengan berlakunya kebijaksanaan pendidikan, maka kebijaksanaan tersebut dikatakan terlegitimasi atau berlaku setelah mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari dinas terkait. Yang kedua yaitu urgensi legitimasi. Yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial. Yang kedua, mengatasi masalah lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi penggunaan sarang kekerasan fisik. Dan yang keempat, memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan. Baik, untuk yang ketiga yaitu batasan legitimasi kebijakan pendidikan. Nah, legitimasi itu memberikan kewenangan untuk usul, sedangkan legitimation memberikan kewenangan untuk melaksanakan. Maka, legitimasi dilakukan terlebih dahulu dan baru kemudian legitimation. Dalam konteks ini legitimasi berperan untuk memberikan pengakuan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan nantinya adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, di mana kebijakan itu sudah disahkan. Kemudian yang keempat yaitu proses legitimasi kebijakan pendidikan. Di sini kebijakan tersebut dirumuskan oleh pihak yang bersangkutan dalam dunia pendidikan. Kemudian beliau akan memintakan pendapat secara langsung kepada rakyat dan rakyat akan memberikan dukungan. Nah, kadang kebijakan ini juga langsung dimintakan kepada tokoh-tokoh non-formal atau tokoh-tokoh non-kunci. Biasanya orang yang disegani di suatu wilayah di daerah tersebut yang sekiranya dapat dijadikan panutan. Nah, tokoh non-formal atau tokoh kunci ini biasanya langsung dicontohkan kiai, guru, atau ulama yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitar, sehingga jika tokoh tersebut menyetujui kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut dapat berjalan lancar dan otomatis masyarakat juga akan menyetujui kebijakan tersebut. Namun, di sini kebijakan yang telah diformulasikan dan disahkan secara formal itu belum tentu final. Kadang masih ada memungkinkan adanya revisi, perbaikan, dan penyempurnaan. Nah, penyempurnaan itulah legitimasi agar ketika dilaksanakan tidak mengalami hambatan.
karena rakyat akan menyampaikan sesuatu secara aspirasi dan harapannya. Kegiatan legitimasi dilakukan untuk mencari dukungan sekaligus menyempurnakan kebijakan, sedangkan hasil akhir legitimasi adalah rumusan yang sudah sah dan dianggap final. Nah, ini kebijakan ini bisa dicontohkan tentang adanya free school, atau kalau tidak pemberhentian sekolah sementara ini karena corona. Kan juga kebijakan dari pemerintah atas persetujuan beberapa tokoh-tokoh daerah gitu untuk mencegah COVID-19. Baik, untuk selanjutnya yaitu krisis legitimasi kebijakan pendidikan. Krisis legitimasi ini biasanya terjadi pada masa transisi. Selain itu, perubahan yang terjadi dari suatu tingkat dan kualitas perkembangan menuju tingkat dan kualitas perkembangan masyarakat selanjutnya. Masyarakat semacam ini cenderung mempertanyakan setiap kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi hidup dalam masyarakat. Baik, untuk yang terakhir yaitu problematika legitimasi kebijakan pendidikan. Nah, biasanya problematika ini berwujud penolakan dari masyarakat sehingga menghambat kebijakan ini untuk diputuskan oleh pemerintah, sehingga keputusan ini tidak mendapat dukungan atau illegitimate. Pada umumnya masyarakat yang tidak dilibatkan atau diajak untuk memperdebatkan rencana kebijakan serta dilibatkan dalam proses perumusannya biasanya akan pasif menerima bahkan cenderung menolaknya. Jadi salah satu problematikanya itu ya dari penolakan masyarakat sehingga menghambat kebijakan itu dapat dijalankan.